Halo, selamat datang kembali di Academic Vlog dan hari ini saya bersama dengan Karissa. Di video kali ini kami akan membahas 5 hal penting dalam penelitian, yaitu gap, novelty, Contributions, limitations, dan recommendations. apa itu recommendation? Apa coba? Apa recommendation? Ayo kita lanjut ke videonya ya, kita jelasin satu-satu, oke? Oke, kita diskusikan hal yang pertama, gap. Apa sebenarnya research gap? Sebelum mendefinisikan research gap, saya ingin sedikit membahas latar belakang kenapa penelitian-penelitian dilakukan dalam suatu bidang ilmu. Pada umumnya, penelitian-penelitian dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang menyeluruh akan suatu permasalahan atau topik penelitian. Nah, kita ilustrasikan pemahaman komprehensif akan suatu permasalahan atau topik penelitian dengan kertas ini. Ya, selembar kertas ini. Perlu kita pahami bahwa semua penelitian mempunyai batasan. Karena keterbatasan penelitian yang terkait dengan banyak hal, seperti waktu, sumber daya, dan aspek teoritis metodologis, pemahaman akan permasalahan atau topik penelitian tersebut tidak menyeluruh, tidak komprehensif. Sehingga penelitian-penelitian sebelumnya meninggalkan celah yang kita sebut sebagai research gap. This is the gap. Oke, kalau begitu, apa research gap itu, Ca? Dengan demikian, research gap adalah celah dari pemahaman akan suatu permasalahan atau topik penelitian. Research gap merupakan area yang belum disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Research gap bisa diidentifikasi dengan menggunakan 3 kerangka, yaitu theoretical, methodological, dan practical. Sehingga dalam hal ini ada 3 macam gap. Gap dalam hal teori, gap dalam hal metodologi, dan gap praktis gitu ya. Oke, ngerti? Enggak. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, berikutnya adalah novelty. Apa itu? Setelah kita mengidentifikasi research gap, kita dapat melakukan penelitian untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, konsep novelty ini berkaitan erat dengan kontribusi penelitian. Sekarang kita bahas 2 hal, Ca. Novelty dan contributions. Kontribusi gitu, kontribusi penelitiannya. Apa coba? Apa sih kontribusi penelitian apa sih? Enggak menurut Ica? Nggak tahu ya. Kita bahas, oke? Apa tadi? Novelty, oke. Novelty adalah nilai kebaharuan dari kontribusi penelitian. Jika kita melakukan penelitian berbasis pada research gap, maka penelitian kita akan memiliki novelty dan tentu saja kontribusi yang signifikan. If you can answer these questions, your research has novelty. Apa hal baru yang ditawarkan oleh penelitian yang Anda lakukan? Berikutnya adalah research contributions. Kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian adalah hasil penelitian yang mengisi celah atau gap yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Saya bilang tadi ya. Penelitian sebelumnya kontribusi. Jadi kontribusi kita mengisi celahnya, ya, Cak. Anda bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menentukan kontribusi penelitian. 1. Apa temuan penelitian kita dan bagaimana temuan kita mengisi celah atau gap penelitian yang ada? Ini. 2. Apa novelty atau nilai kebaharuan yang ditawarkan oleh penelitian kita? Nah, dengan 2 pertanyaan tersebut, novelty. No? No, you don't know. Novelty. Oke, sekali lagi, novelty berkaitan erat dengan kontribusi. Jika kita mengetahui nilai kebaharuan dari penelitian kita, maka akan sangat mudah bagi kita untuk menyampaikan atau menuliskan kontribusi penelitian kita, Ca. Gitu. Okay. Next. Limitations and recommendations. Batasan penelitian dan rekomendasi. Apa itu? Seperti penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang kita lakukan juga memiliki keterbatasan. Nah, sehingga meskipun kita telah mengidentifikasi gap dan menghasilkan kontribusi yang signifikan, nah sebenarnya penelitian kita tidak cukup besar, masih meninggalkan celah
Area yang kita cakup dalam penelitian kita disebut sebagai scope of research. Sedangkan area yang tidak kita cakup ini disebut sebagai left gap atau celah yang ditinggalkan oleh penelitian kita. Kamu tahu nggak sakitnya ditinggalin? Tahu. Apa coba? Kayak Sakitnya gini. gimana? Apa itu? Apa itu? Sakit. Oke. Ngaca. Sebagai peneliti, kita harus menyadari keberadaan celah ini. Jadi, diskusi penelitian sebelumnya, kontribusi, kita harus menyadari keberadaan celah ini. Kita harus secara eksplisit menyampaikan bahwa penelitian kita tidak mencakup semua celah yang ada. Oke, sehingga limitasi berkaitan erat dengan scope of research. Scope of research mencakup area atau topik yang kita bahas dalam penelitian kita. Sedangkan limitations atau batasan penelitian adalah hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa menyentuh area atau topik di luar scope dari penelitian kita. Get it?